Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Agustian. Saya dari kelas A2 Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar perbankan. Baiklah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang membahas tentang Bank Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pertama, status tempat kedudukan. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia, lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI. Yang kedua, tujuan dan tugas. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Ketiga, ada pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan minimal 4 orang atau maksimal 7 orang deputi gubernur. Yang keempat, hubungan dengan pemerintah. Pertama, dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dan sektor real, rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh menteri atau pejabat pemerintah. Demikian pula sebaliknya, Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. Yang kedua, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. Keempat, Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder. Selanjutnya kita masuk dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pertama, pasal 1. 1. Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia. Kedua, Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur. Ketiga, Deputi Gubernur senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur. Keempat, Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur. 5. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku. 6. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan bank yang mewajibkan bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang kedelapan, peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang kesembilan, peraturan Dewan Gubernur adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian dan organisasi Bank Indonesia. 10. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Ke-11,
Cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang terakhir, 12. Cadangan tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. Pasal 2. 1. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. 2. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Keempat, setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat 3. 5. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis yang akan ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 11. 1. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Kedua, pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Yang ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Pasal 24. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C mengatur dan mengawasi bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 26. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bank Indonesia A. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. B. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. C. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. D. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Yang terakhir, pasal 41. 1. Gubernur dan Deputi Gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 2. Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur senior sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak disetujui oleh DPR, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. Keempat, dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan DPR mengangkat Deputi Gubernur senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6. 5. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala, setiap tahun paling banyak 2 orang. Sekian pembacaan undang-undang dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.